Sekarang kira-kira kalau saya tanya sama kamu seputar pertanyaan yang sama, kira-kira perlu telepon polisi dulu atau enggak? Ngapain? Nanti dianggap penistaan. Gimana? Aduh, kita kan diskusi ngapain melibatkan Oh, polisi. boleh. Kalau baiklah kalau boleh. Yang penting kan saya sudah izin dulu. Nanti dibilang penistaan agama. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Apakah boleh poligami? Baik, pertanyaan yang bagus ini. Kalau Anda bertanyanya di dalam agama Yahudi, ya mungkin akan saya jawab, sebenarnya dalam agama Yahudi itu boleh-boleh saja. Hanya saja dia itu dikategorikan tidak baik seperti itu. Tapi kalau dalam agama Kristen, maka jawabannya tentu saja tidak boleh seperti itu. Ada nggak ayat yang melarang sih? Di perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Ya ada nggak ayat yang spesifik yang kata-katanya itu dilarang poligami di dalam. baik sebentar saya ambilkan Bible saya sebentar ya. Saya Jangan ambilkan. jangan menjawab cocok logi atau asumsi gitu ya. Betul, betul sekali. Kita tidak boleh jawab asal bunyi ya. Kita harus menggunakan dasar atau dalilnya. Soalnya kalau asal bunyi nanti sama seperti agama sebelah. Oke, Saya sebentar. meminta ayat yang spesifik yang mengatakan di kalimatnya dilarang gitu ya. Mungkin kau bisa mencari di PD Perjanjian Barumu. Kalau di Perjanjian Lama mungkin nggak ada ya. Kenapa? Baik. Karena tokoh-tokoh Perjanjian Lama melakukan poligami seperti Abraham, seperti Musa dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan di Perjanjian Baru, ayat yang Sebentar. spesifik Ya, ya, yang ya. mengatakan Baik, misalnya 1 Timotius 3 ayat kedua. coba baca. Saya bacakan ya. Nih. Misalnya di dalam 1 Timotius 3 ayat kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Yang saya tanyakan gini, Des, kalimat yang dilarang melarang, bukan anjuran. Iya, Bukan anjuran. itu dimasukkan kategori begini. Artinya begini. Beristri banyak itu dikategorikan sebagai sifat-sifat yang tidak baik karena dia digabungkan dengan sifat-sifat yang lain seperti itu. Misalnya begini kan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Artinya apa? Artinya beristri banyak itu dikategorikan sebagai salah satu sifat-sifat yang tidak baik. Seperti itu. Itu ayat, Des. Itu ayat untuk apa itu ayat Kan bukan kau bertanya malah ngajari. Memang mereka ini sulit saudara-saudara ya. Tadi sudah bertanya, itu malah ngajarin ini gimana? Sudah gini aja. Sekarang kau telepon dulu polisi, soalnya kau mau kutanya nih. Yo. Telepon polisi dulu gimana? Mau saya tanya nih, Pak Polisi, saya mau ditanya nih. Nanti yang nanya ini nanti Banu harus dikenakan penistaan agama ini. Kalau Islam ditanya harus lapor polisi dulu. Boleh nggak? Soalnya nanti ditangkap polisi. Gimana? Jadi saya jawab, Des. Nyerah sudah. Ya terserah kamu lah. Kamu mau bilang menyerah, mau bilang apa? Terserah, yang penting saya sudah jawab. Sekarang begini. Kalau saya bertanya, sebentar bro. Ini si Paruk ini gimana sih Paruk? Sebenarnya namamu siapa ini? Fahri gini. Kamu kan sudah bertanya nih tentang seputar beristri lebih dari satu. Sudah saya jawab kan? Sekarang Jawaban gini. kamu belum ada.
Kira-kira ya memang nggak akan memuaskan kamu. Nggak masalah. Gini. Sekarang kira-kira kalau saya tanya sama kamu seputar pertanyaan yang sama, kira-kira perlu telepon polisi dulu atau enggak? Ngapain? Nanti dianggap penistaan. Gimana? Aduh, kita kan diskusi ngapain melibatkan Oh, polisi. boleh. Kalau baiklah kalau boleh. Yang penting kan saya sudah izin dulu. Nanti dibilang penistaan agama. Oke, sebentar. Saya tanya nih. Boleh ya? Saya anggap ya. Boleh bertanya tadi ya? Anda tidak menjawab. Oke, saya anggap tadi Anda tidak menjawab ya. Oke, silakan. Iya, terserah. Oke, boleh bertanya. Nah, seputar ngemeng-ngemeng nih, seputar soal beristri lebih daripada satu. Saya tanya dulu sama kamu nih. Menurut Al-Quran, jumlah istri yang dibatasi, yang boleh dimiliki seorang laki-laki berapa? 4 ya. 4. Kenapa Muhammad boleh lebih dari 4? Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Tapi jangan lapor polisi. Nanti kalau lihat lapor, Pak polisi lapor penistaan. Silakan. Oke, bagus. Pertanyaan itu sangat bagus. Yang perlu ditanyakan, kenapa Nabi Muhammad pembawa syariat Islam melebihi dari 4? Oke. Nabi Muhammad itu ada namanya khususan. Khususan itu artinya tertentu perbuatan tertentu yang boleh dilakukan Nabi Muhammad. Contoh ya. Berarti dia boleh melanggar Al-Quran ya? Contoh ya. Nabi Muhammad itu wajib sembahyang tahajud. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini sulit kalau ngomong orang Islam nih. Pokoknya apapun bahasanya, pokoknya kagak pernah nyambung. Bro, yang ditanya kan di dalam Quran dibatasi laki-laki itu boleh punya istri 4 saja. Nah, pertanyaannya kenapa Muhammad lebih daripada 4? Pertanyaannya apakah Muhammad boleh melanggar ayat Al-Quran? Silakan. Jadi Nabi Muhammad itu para ulama mengatakan ada namanya khususiat. Khususiat itu apa maksudnya? Perbuatan-perbuatan yang tertentu yang boleh dilakukan Nabi Muhammad. Yang mana? Berarti Muhammad boleh khusus, boleh melanggar Al-Quran berarti dia ya. Berarti dia boleh melanggar Al-Quran. Bentar. Jangan diselak-selak dulu. Tuh Santai, kan, nah ini repot ini harus telepon Pak polisi. Telepon Pak polisi, ini penistaan lagi serba salah. Berat saudara-saudara nih. Jadi intinya Muhammad boleh melanggar Al-Quran nggak? Gini Des, ketika diskusi itu jangan diselak dulu, saya habiskan dulu narasinya. Kalau diselak-selak Iya, tadi kan sudah kamu jawab. Itu masalah di dalam Quran kan boleh dibatasi 4 orang. Tapi kalau Muhammad boleh lebih dari orang. Artinya lebih dari 4 orang. Artinya Muhammad boleh melanggar Al-Quran. nanti saya 2 menit untuk menjelaskan. Di dalam 2 menit Anda jangan menyelak-nyelak. Silakan. Oke. Jadi Nabi Muhammad sama umatnya itu ada namanya khususiat. Contoh ya, Nabi Muhammad itu wajib sembahyang tahajud atau salat malam. Umatnya tidak wajib. Nabi Muhammad dilarang menerima sedekah. Umatnya nggak apa-apa. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang umatnya tidak boleh kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Dan boleh yang ditanya masalah apa? Saya udah nunggu sabar menunggu. Yang saya tanya, kalau laki-laki dibatasi istrinya maksimal 4, tapi kalau Muhammad boleh lebih dari 4. Ya, ini saya belum habis. Saya itu 2 menit meminta Anda tidak menepati janji. Ini terakhir dah, daripada kita ngulang-ngulang terus dah. Ini saya capek nih, gini aja. Intinya Muhammad boleh melanggar Al-Quran. Anda tadi saya meminta 2 menit, Anda setuju. Waduh, berat saudara-saudara. Intinya Muhammad boleh melanggar Al-Quran nggak?
Aduh, ini diskusi nggak bisa. Saya minta 2 Tuh menit saja. kan, berat kan? Aduh, sulit saudara-saudara. Silakan. Ya, kamu tetap waktu, Des. Tetap dengan janjimu 2 menit. Saya belum habis menjelaskan, tapi Anda menyela gitu. Anda tetap janjinya. 2 menit ya, jangan dipotong-potong ya. Gimana, Des? Saya 2 menit meminta untuk menjelaskan, nanti saya jawab apa Dari tadi kamu sudah dikasih, bahkan udah 10 menit. Yang saya tanya itu sederhana. Kalau pria-pria dibatasi istrinya maksimal 4, apakah Muhammad bukan termasuk kaum pria? Silakan. Saya menjawab dengan detail ya, maksudnya 2 menit, jangan disela-sela, biar paham ini netizen gitu. Apa yang dimaksud dengan khususiat perbuatan khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti saya jawab Ketombean kita saudara. Bro, yang saya tanya tuh simple. Apakah Muhammad termasuk juga kaum laki-laki dalam agama Islam? Oke, saya jawab ya. Di dalam Quran mengatakan, jika kamu mampu berbuat adil, maka boleh nikah 4. Nah, Nabi Muhammad itu ahsanul kamil, orang yang paling sempurna makhluk Tuhan diciptakan. Maka bersifat adilnya itu sangat tinggi dari orang-orang biasa. Sehingga walaupun Nabi Muhammad melebihi 4, Nabi Muhammad tetap bisa. Berarti Muhammad boleh melanggar Al-Quran. Karena itu Nabi Muhammad itu diberi khususiat. Para ulama, baik ulama fikih, ulama tasawuf mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengawini lebih daripada 4 itu diberi Tuhan yang namanya khususiat terkhusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti Muhammad boleh. Dia khusus Muhammad boleh melanggar Al-Quran. Selain Nabi Muhammad itu tidak boleh. Yang ditanya apa? Berarti khusus Muhammad boleh melanggar Al-Quran. Bukan melanggar, itu namanya khususiat. Loh, tadi kan terima kasih Fikri, Fakhri, sampai berjumpa lagi. Aduh, berat saudara-saudara, berat. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, kita Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.